Shalom, teman-teman remaja, kakak-kakak pembina remaja, serta siapapun yang menyaksikan ibadah ini, dimanapun dan kapanpun teman-teman berada dan menyaksikan ibadah ini, bersyukur selalu kepada Tuhan Yesus, sehingga dalam keadaan apapun kita masih dimampukan, bahkan kita dikuatkan untuk menjalani hari demi hari, apalagi di masa sulit ini. Untuk itu, mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk kita beribadah dan kita angkat pujian yang berkata, hanya dekat kasih-Mu Bapa. Kita masuk dalam doa buka. Mari kita angkat pujian dengan-Mu Tuhan, dan doa pembukaan akan dibawakan oleh Kak Jonathan Narande. Pegang hidupku.
Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu mengucap syukur atas berkat-Mu kami dapat kembali lagi beribadah. Kiranya Kau memimpin ibadah ini dari awal hingga akhir dengan baik. Bagi rekan kami Kak Helsi yang akan memimpin ibadah sebentar, kiranya Engkau memimpin. Ini yang menjadi doa kami ya Tuhan. Amin. Kita akan masuk lebih dalam lagi. Dengan kerendahan hati kita akan mengaku dosa kita kepada Tuhan. Dan doa pengakuan dosa akan dibawakan oleh Kak Grevi Panambunan SE. Sebelum itu kita angkat pujian yang berkata, sampai akhir hidupku. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, sebelum kami lebih lagi masuk di hadirat-Mu, sebelum kami membaca merenungkan firman-Mu, kami mohon Engkau yang kiranya mau suci dan kuduskan hati kami. Kami mengaku untuk segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat terhadap-Mu, lewat sikap tingkah laku kami yang tidak sesuai dengan keinginan-Mu Bapa. Ampuni kami Tuhan. Terkadang kami juga menyakiti hati orang tua kami, kakak beradik kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami, bahkan siapapun yang kami jumpai, kami menyakiti hati mereka tanpa kami sadari, membuat hati mereka sedih, kecewa. Ampuni kami Tuhan. Engkau yang kiranya terus layakan kami, kuduskan kami. Biarlah kami boleh diperbaharui, kami hidup kudus berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah jalannya ibadah ini boleh berjalan dengan baik, kami boleh dilayakkan untuk masuk lebih lagi dalam hadirat-Mu. Ampuni kami, kuduskan kami. Haleluya, amin. Kita akan masuk dalam pembacaan serta perenungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Helsi Tamboto. Kepada Kak Helsi dipersilakan. Oke, adik-adik remaja dan kakak pembina, pada saat ini Torang akan masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Namun sebelum itu Torang minta kekuatan penyertaan dari Tuhan lewat doa.
Mari kita satu di dalam doa. Selamat malam Tuhan Yesus Bapa dalam surga. Pada saat ini kami remaja pembina remaja Jemaat Gemim Bukit Moria Malalayang telah siap Bapa untuk membaca dan merenungkan sebagian dari berita firman-Mu. Ketika kami telah tadi memuji nama-Mu, mengaku dosa kami yakin pada saat ini Bapa, Engkau telah melayakkan kami untuk duduk sehidangan dengan-Mu. Oleh karena itu, tutup bungkus hati dan pikiran kami, biar kiranya kami fokus Bapa untuk mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami pada saat ini. Berkatilah, sertailah hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu pada hari ini. Karuniakan dia hikmat kebijaksanaan, agar dia dapat berkata-kata bukan sesuai dengan kehendak-Nya, tapi sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah kami Bapa, biarlah kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baiklah, adik-adik dan kakak sekalian, pada saat ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur pasalnya yang ke-90, ayatnya yang ke-12. Jadi trompet pembacaan hari ini cuma satu ayat, yaitu Mazmur 90 ayatnya yang ke-12. Dengan judul Allah tempat perlindungan yang kekal. Nah ini karena orang cuma baca satu ayat, Kak harap adik-adik di rumah, begitu juga kakak pembina, turut membaca bersama-sama ayat ini dimanapun berada. Kita mulai Mazmur 90 ayatnya yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Perbuatanmu
Baiklah adik-adik dan kakak pembina sekalian, pada saat ini torang akan sama-sama belajar tentang kebijaksanaan atau dalam bahasa Inggris wisdom. Nah, dari torang bacaan tadi yang torang boleh lihat, Kak baca sekali lagi nih. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, kalau orang mau lihat, ini adalah doa dari Musa. Bisa orang lihat kalau orang balik ke halaman sebelumnya, kalau Pak KP Alkitab di sini, dia kok sudah di lembar kedua di pembacaan yang sama. Itu di DP halaman sebelumnya di ayat pertama ada tulis doa Musa, abdi Allah. Nah, jadi ini doa yang disampaikan Musa. Yang dia minta apa? Hati yang bijaksana. Sama seperti Salomo ketika dia ditanya oleh Tuhan, mau minta apa dariku? Apa yang Salomo minta? Salomo ndak minta kekayaan, dia ndak minta emas, harta berlimpah, dia ndak minta umur panjang, dia cuma minta satu. Hikmat untuk dapat membedakan yang baik dan yang jahat dan mengerti kehendakmu. Jadi Salomo cuma minta hikmat. Walaupun pada waktu itu dia dipercayakan Tuhan untuk menjadi raja, tapi dia tidak minta lain-lain, dia cuma minta hikmat untuk membedakan yang baik dan yang jahat dan untuk mengerti kehendak Tuhan. Ini yang perlu orang garis bawahi, karena seperti doa Musa, seperti juga apa yang Salomo minta, hendaknya itu yang menjadi torang pe doa pada saat ini. Karena kenapa? Karena hikmat kebijaksanaan itu sangat penting di dalam torang mau menjalani torang pe kehidupan. Sebelum torang lebih jauh, apa itu kebijaksanaan? Nah, kebijaksanaan itu DP kata dasar bijak atau bijaksana. Apa itu bijak bijaksana? Bijak atau bijaksana itu kalau dari KBBI memberi penjelasan mengenai bijaksana. Kalau boleh mau lihat, di sekarang kan boleh orang lihat online toh. Ada juga search KBBI, apa itu bijaksana? KBBI memberi penjelasan yang pertama, selalu menggunakan akal budinya atau arif. Yang kedua, pandai dan hati-hati apabila menghadapi kesulitan dan sebagainya. Jadi, bijaksana di sini berarti menggunakan torang pe akal budi dengan torang pe pemikiran yang sehat supaya dari situ torang dapat menghasilkan perilaku yang tepat. Jadi torang bereaksi terhadap sesuatu hal yang torang alami menggunakan torang pe akal budi, menggunakan torang pe pikiran supaya torang dapat melakukan sesuatu yang tepat, menghasilkan perilaku yang tepat. Di dalam bahasa Inggris juga bijak kalau orang terjemahkan DP arti wise. Kebijaksanaan DP arti wisdom yang artinya juga adalah hikmat. Jadi hikmat dan hikmat kebijaksanaan ini adalah sesuatu yang bergandengan yang seharusnya menjadi torang pe pedoman apalagi dalam kehidupan sebagai remaja dan pembina remaja Kristen. Nah, torang so tahu tuh apa yang dimaksud dengan bijaksana. Sekarang kira-kira bagaimana cara torang mau menerapkan itu bijaksana, itu kebijaksanaan di dalam torang kehidupan sehari-hari sebagai remaja dan pembina remaja Kristen. Ada beberapa tips. Kalau boleh mau bilang tips, Kang, ada beberapa tips yang boleh torang jadikan patokan supaya torang dapat hidup dengan kebijaksanaan. Yang pertama, remaja dan pembina remaja yang bijak itu berpikir sebelum berkata-kata. Jadi, torang kadang-kadang apalagi ketika torang dalam keadaan emosi yang meledak-ledak atau ketika torang dalam mungkin keadaan yang torang sedih sekali atau mungkin emosi kan bukan selalu berarti torang lagi marah. Kadang torang lagi sedih, kadang torang lagi dalam tekanan, torang lagi terlalu happy. Apapun itu ketika torang so merasa sesuatu yang meledak-ledak dalam torang pe diri, kadang torang sudah aja kontrol torang pe perkataan. Apalagi kadang-kadang torang suka berkata sesuatu yang
mungkin menyakiti sesama, atau mungkin tidak menyakiti sesama, tapi kata-kata yang tidak seharusnya orang ucapkan. Oh, jadi ada hal-hal yang orang berkata-kata tanpa orang filter dulu, orang pe otak apa yang seharusnya orang katakan. Nah, dalam orang pe kehidupan sehari-hari harusnya orang pakai itu filter. Jadi orang harus berpikir dulu sebelum bertindak. Itu salah satu wujud dari bagaimana orang menerapkan kebijaksanaan. Orang ada hikmat, pakai itu hikmat, pakai itu akal, minta Pak Tuhan. Tiap hari kan orang berdoa, pagi-pagi orang berdoa, pas orang baru mau bangun tidur. Tuhan kasih kita hikmat dan kebijaksanaan untuk melewati sepanjang hari ini. Jadi hikmat itu akan orang terapkan pertama ketika orang berkata-kata. Jadi berpikir sebelum berkata-kata. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggiran perak. Jadi berkata-katalah sesuai dengan tepat pada waktunya, tepat pada saatnya. Kalau ada kata-kata yang orang rasa tidak patut untuk diucapkan, jangan orang ucapkan. Itu yang pertama, berpikir sebelum berkata-kata. Yang kedua, berpikir sebelum bertindak. Kalau tadi cuma berkata-kata tuh, kalau sekarang berpikir sebelum bertindak. Jadi sebelum orang melakukan sesuatu, dalam keadaan apapun, di sini nyak bilangnya berpikir sebelum bertindak cuma kalau kita lagi senang-senang. Atau berpikir sebelum bertindak cuma kalau kita lagi sehat-sehat. Nyak dalam berpikir sebelum bertindak, kecuali kalau kita ada sakit kok nyak apa-apa no. Berpikir sebelum bertindak kecuali kalau kita lagi ada emosi-emosinya apa-apa no. Nyak begitu. Jadi cuma bilang berpikir sebelum bertindak. Jadi dalam keadaan apapun, orang harus berusaha memfilter sama yang tadi. Kalau tadi kan cuma dalam berkata-kata, kalau sekarang bertindak. Jadi dalam orang melakukan tindakan apapun, orang harus bisa pakai lu tuh filter itu pada orang pe otak. Apakah betul orang pantas untuk membaking ini? Apakah betul orang ini yang bisa orang lakukan? Apalagi sebagai orang pemuda, pembina remaja dan remaja Kristen, berkomunikasi dulu dengan Tuhan. Sama dengan Raja Salomo. Masih kalau ada di remaja dan kakak pembina, kita yakin sama di sini ada ikut-ikut sekolah minggu toh. Ada tuh kisah tentang Raja Salomo yang orang sudah dengar dari orang masih sekolah minggu tentang bagaimana ini waktu Salomo jadi raja, ada 2 orang ibu datang pas Salomo bawa bayi, yang satu meninggal, yang satu masih hidup. Kong ini 2 orang ibu ini baku ambe. Tuh ibu yang satu bilang, Raja dia ambe kita pe bayi masih hidup, dia ambe. Padahal DP bayi dia data tidur akang sampai mati. Kong abis itu dia ambe, dia setukar dengan tape bayi. Nah tuh ibu yang satu kata bilang, hinyanda ini memang kita pe bayi. Ngana pe bayi itu yang mati. Mar ngana bilang-bilang kita ada ambe ngana pe bayi. Nah jadi di saat itu Raja Salomo dituntut untuk memutuskan apa yang harus dia lakukan. Tapi hal yang pertama dia bikin apa? Dia minta hikmat kebijaksanaan dari Tuhan. Dia nyendak semata-mata memutuskan sesuatu sesuai dengan DP keinginan sendiri, sesuai dengan DP akal sehat sendiri. Tapi dia minta pada Tuhan, Tuhan kasih akan kita hikmat dan kebijaksanaan. Akhirnya dia boleh tes yang mana tuh? Oh, dia panggil tuh pengawal. Potong jo, ini bayi jadi 2. Supaya tuh setengah kasih patu ibu satu, tuh setengah kasih patu ibu satu. Nah, di situ kan tuh dapat tahu tuh ibu yang satu dia bilang, aduh jangan potong ini bayi, biar jo kasih jo pada dia, yang penting tuh bayi masih hidup. Kasih jo pada ibu yang satu. Ibu yang satu kata yang bilang, sudah supaya adil potong jo 2. Akhirnya dari situ Raja Salomo tahu, oh ternyata tuh ibu yang satu yang memang betul-betul ibu dari itu bayi, kasih pada dia itu bayi, karena dia yang nyandak rela mau melihat itu bayi mati, sampai dia bilang biar juga tuh nanti tuh ibu satu yang urus, yang penting itu bayi tetap sehat-sehat. Nah itu salah satu contoh bagaimana orang meminta hikmat kebijaksanaan Pak Tuhan. Karena kalau orang cuma bajarang pakai tompe pikiran sendiri, nyenak selamanya apa yang orang memutuskan itu betul. Sama yang orang selalu dia bilang, namanya juga orang masih manusia. Itu apa? Orang butuh sekali
penyertaan Tuhan, torang butuh berkomunikasi dengan Tuhan, torang butuh meminta pada Tuhan hikmat kebijaksanaan, dan torang butuh berpikir dulu sebelum torang bertindak. Yang ketiga, bagaimana torang mempergunakan kesempatan dengan bijak. Nah, di dalam torang kehidupan ada banyak sekali kesempatan yang datang dan pergi. Mulai dari kesempatan-kesempatan yang kecil, misalkan berupa, hari ini kita free, kita semua bangun pagi atau kita belum mau bangun, itu cuma hal kecil. Ada hal yang misalkan lebih besar, mungkin untuk adik-adik remaja yang lulus sekolah, kita mau lanjut di mana ya? Kita mau lanjut di SMA ini atau di SMA mana? Atau kita mau kerja dulu, kita belum mau lanjut kita SMA, atau for yang lulus SMA, kita mau kerja dulu, kita belum mau kuliah, atau ada yang kita bingung kita mau kuliah di mana ya? Tapi ada kesempatan yang diberikan for torang yang di situ antara torang mau ambil atau nyanda. Nah, dari sekian banyak kesempatan yang ditawarkan pada orang di dalam torang kehidupan, torang harus bijak-bijak memilah, harus bijak-bijak mempergunakan kesempatan yang ada. Torang harus melihat, ini kesempatan yang bagus for kita. Ini kesempatan yang kita memang udah dapat kesempatan di sini, mari sepertinya ini bukan jalan yang misalkan Tuhan ada izinkan for kita. Jadi torang dituntut untuk memikirkan mana yang kira-kira yang torang boleh mau bikin dan yang nyanda. Mulai dari hal-hal yang kecil, dari kesempatan-kesempatan yang kecil sampai kesempatan-kesempatan yang besar. Tapi jangan juga karena torang terlalu banyak berpikir, kok ada kesempatan-kesempatan yang harusnya torang bisa pakai untuk kebaikan torang sendiri maupun untuk kebaikan orang lain, tapi torang cuma buang begitu saja. Karena mungkin kadang-kadang torang ada rasa takut, ada rasa khawatir yang terlalu besar, tapi torang nyendak meminta Tuhan untuk memberikan torang kekuatan. Sama dengan ada satu ilustrasi singkat, itu tentang ada 2 buah benih. Benih itu jadi dorang mau bertumbuh mau jadi tanaman begitu. Tuh benih satu tuh dia bilang, kita mau bertumbuh jadi tanaman yang kuat, yang DP akar mau sampai di dalam, baru mau berbuah banyak, begitu Kong kita semua mulai bertumbuh mulai saat ini juga. Nah, akhirnya dia bertumbuh menjadi pohon yang besar, akar yang kuat, ada berbuah begitu So mulai memberikan manfaat bagi DP sekitar. Nah, tuh benih yang satu dia pikir-pikir, kalau kita semua bertumbuh, apalagi kalau ujang-ujang, sebentar ujang semua bage, sebentar kalau ada angin semua bage. Tunggu Jo, kita nanti mau bertumbuh Jo kalau ini so aman-aman. Jadi kalau untuk sekarang kita belum mau suka bertumbuh, kita di dalam tanah aja dulu. Nah, akhirnya apa? Dia cuma babadiam dalam tanah, sampai pada satu waktu ada ayam datang, bagale-gale tanah cari makan, Kong dia patok tuh benih, yang tidak bertumbuh, cuma ayam dah makan. Jadi di situ bagaimana kita diajarkan tentang cara melihat kesempatan, cara mempergunakan kesempatan dengan bijak, mana yang torang boleh mau ambil dengan mana yang tidak boleh yang tidak torang ambil. Sekali lagi semuanya itu torang bawa dulu dalam doa kepada Tuhan supaya Tuhan boleh kasih akan hikmat kebijaksanaan pada torang untuk memutuskan mana yang terbaik yang torang mau backing. Nah, yang keempat itu tidak egois. Jadi ketika torang belajar untuk menjadi remaja, pembina remaja yang bijaksana, torang juga belajar untuk bagaimana supaya torang nyanda egois, nyanda cuma mencari kepentingan sendiri. Jadi kalau ada apa-apa yang mau pikir, kita mau backing ini karena itu ada untung for kita, kita mau backing ini karena itu ada untung for kita. Yang ini aduhnya ada untung for kita, biar juta suni mau backing. Ada yang begitu, di dalam keadaan apapun termasuk di dalam pelayanan. Jadi di sini torang diajarkan untuk tidak hanya mementingkan kepentingan sendiri, tapi torang juga mementingkan kepentingan orang lain. Mungkin suatu saat torang diperhadapkan dengan pilihan di mana torang itu
harus melakukan sesuatu yang ada DP untung for torang, tapi mungkin ada pengorbanan di situ, ada hal yang harus orang usahakan, tapi orang tahu oh ini untuk kebaikan orang sesama. Nah, sebagai remaja dan pembina remaja Kristen, orang dituntut untuk nyana egois, untuk jangan nyana selalu mementingkan orang diri sendiri, tapi orang juga saling membantu dengan orang lain, orang bergaul dengan orang lain, orang karena orang ini manusia hidup sosial, orang akan saling bergantung. Suatu waktu ada orang butuh pak orang, satu waktu ada orang butuh pak orang. Jadi sekali lagi orang diajarkan untuk bagaimana orang nyana egois, nyana melakukan sesuatu hanya karena orang ingin mencari kepentingan pribadi, hanya karena ada kepentingan pribadi di dalam situ, hanya karena ada keuntungan pribadi di dalam situ. Ini orang terapkan di dalam orang kehidupan secara general sampai juga dalam orang pelayanan. Karena begitu banyak kesempatan melayani yang ditawarkan pat orang, yang orang boleh melakukan, yang Tuhan dah kasih pat orang. Jangan orang kesempatan-kesempatan itu orang barengi dengan orang kepentingan pribadi, orang keinginan pribadi. Jadi orang cuma mau backing ini karena ada kepentingan pat orang di situ. Orang mau melayani, oke, kita mau bapimpin di sini, kita mau menyanyi, kita mau backing ini, kita mau backing ini. Memang kalau orang lihat karena pelayanan katu, padahal di dalam orang hati kecil ada orang kepentingan pribadi yang orang nyana ungkapkan, tapi orang ada motivasi itu dang pat orang. Nah, itu yang harus orang kubur dalam-dalam, yang kepentingan-kepentingan pribadi itu jangan sampai menjadikan orang esensi di dalam orang pemberian diri di pelayanan itu hilang dang. Apalagi kalau di masa saat ini orang tahu orang ini semua memasuki masa pemilihan kepala daerah. Kalau orang berjalan di mana-mana sampai banyak sekali spanduk, poster segala macam tentang nih calon-calon yang nanti akan maju. Nah, bukan cuma calon-calon kan enggak tuh yang terlibat di dalam politik, tapi ada juga orang-orang lain yang mungkin terjun di dalamnya, mendukung apa semua segala macam begitu dang. Nah, begitu juga bagi orang mungkin ada adik-adik remaja yang 17 tahun yang mulai belajar politik, ada kakak pembina yang mulai juga belajar politik, maupun ada yang mungkin serius di terjun ke dunia politik. Yang ada yang salah kata orang semuanya itu, karena itu profesi yang juga penting for orang kang. Di dalam orang kehidupan ada aspek-aspek kehidupan termasuk yang namanya politik ini penting dalam orang kehidupan. Jadi ketika katu ada adik remaja yang mulai belajar berpolitik, kakak pembina yang mulai serius menekuni dunia politik, orang harus secara in general orang katu harus dukung. Ketika itu melakukan sesuatu yang baik, orang harus dukung. Tapi di sini orang juga belajar bagaimana cara orang memilah kepentingan pribadi tersebut dengan orang pelayanan. Jangan sampai kepentingan pribadi, kepentingan dalam rangka politik begitu, baku tumpang tindih dengan orang pelayanan. Jangan sampai orang esensi melayani Tuhan dengan ketulusan dari orang hati itu akhirnya hilang karena di situ dibarengi dengan kepentingan politik yang secara sadar, secara langsung maupun tidak langsung itu masuk di dalam orang kepelayanan dang. Jadi di sini apalagi untuk adik-adik yang baru mulai 17 tahun, semua bapili kang habis itu. Jadi dari sini orang mulai belajar bahwa ketika orang melayani, tuluslah untuk melayani tanpa ada kepentingan-kepentingan lain. Jangan egois karena orang pelayanan for Tuhan, dengan for jemaat, supaya berkat Tuhan tersampaikan dari orang kepada jemaat, bukan karena orang kepentingan, bukan karena orang keuntungan. Walaupun di balik semuanya itu Tuhan katu kasih berkat kang for orang. Di balik semuanya itu ada talenta yang semakin diasah, ada bakat yang yang dulu mungkin terpendam, sekarang mulai jaka keluar, lewat kesempatan-kesempatan lain yang Tuhan berikan. Tapi itu cuma bonus. Di balik semuanya itu tujuan utama adalah untuk melayani Tuhan, mau jadi berkat,
for sesama karena itu yang Tuhan mau for torang. Ketika ada hal-hal lain yang Tuhan izinkan mau datang pat orang, itu bonus dari Tuhan, bukan karena torang pe keinginan itu. Jangan torang rusak esensi pelayanan torang dengan hal-hal dengan kepentingan pribadi. Jadi torang harus bijaksana dalam melakukan sesuatu, apalagi terlebih di dalam torang pe pelayanan pat Tuhan. Jangan torang melakukan sesuatu berdasarkan torang pe keinginan, tetapi lihatlah apa yang Tuhan mau torang mau backing. Di dalam torang pe kehidupan sehari-hari, terlebih di dalam torang pe pelayanan. Nah, yang terakhir, bagaimana torang merespon masalah dengan tepat. Nyana semua Kang, hal pat torang pe hidup itu baik-baik saja. Nyana semua torang bangun pagi ini, Tuhan, karuniakan kita hikmat dan kebijaksanaan dan semoga hari ini berjalan dengan baik. Walaupun torang jawab berdoa begitu, enggak selamanya katu torang mau lalui torang pe hari itu dengan baik-baik saja. Tetap Tuhan izinkan ada 1, 2, 3 mungkin cobaan yang akan mau datang pat orang. Ada pergumulan yang mungkin torang mau baku dapa, entah mulai dari pergumulan-pergumulan kecil sampai pergumulan-pergumulan yang besar. Apalagi untuk adik-adik remaja yang so mulai masuk ke pemuda, so mulai jarasa itu Kang. Tuh bagaimana menghadapi masalah-masalah. Nah, di sini torang sebagai remaja dan pembina remaja Kristen, torang diajarkan, torang dituntut untuk bagaimana torang mau merespon masalah dengan tepat. Karena yang pertama sebelum bagaimana cara torang merespon, torang harus kembali lagi ke bagaimana cara torang melihat itu masalah itu. Ini masalah ini sebenarnya datang pak kita for apa so? Kenapa Tuhan sengaja mau kasih masalah pak kita? Kenapa Tuhan sengaja mau bikin siksa pak kita? Nah, ada orang yang mungkin so berpikiran seperti itu dang. Tapi sebagai remaja dan pembina remaja Kristen, orang harus melihat masalah itu sebagai hal positif yang Tuhan izinkan terjadi pada orang. Karena masalah itu adalah cara Tuhan untuk menyatakan mujizat. Tuhan for torang. Cara Tuhan untuk menyatakan DP kasih setia for torang dang. Jadi lewat masalah, ketika torang datang minta pada Tuhan, torang so minta hikmat kebijaksanaan. Torang minta Tuhan bantu torang mau selesaikan ini masalah. Nggak mungkin Tuhan mau tutup mata. Jadi ketika torang berserah pada Tuhan, torang ikut apa Tuhan mau, pasti Tuhan penyertaan itu akan ada pada torang, mau bantu torang menyelesaikan torang masalah. Yang penting torang jangan menyerah. Yang penting torang jangan menyerah. Karena Tuhan sendiri selamatkan 4 orang dan Tuhan juga hanya akan meninggalkan 4 orang. Sama dengan ada tuh lagu Kang yang DP judul Bapa Surgawi, kebetulan Kak lagu favorit leko itu. Kalau di terakhir di DP ref kan, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari kau selalu sertaku. Jadi di sini ungkapan yang orang boleh tahu sendiri, orang boleh dengar sendiri tadi bahwa apapun yang terjadi pada orang hidup, Tuhan ada bersama-sama dengan orang. DP lanjutan kan, beri hatiku selalu bersyukur padamu karena rencanamu indah bagiku. Nah, jadi di dalam orang keadaan apapun, orang harus merespon orang pergumulan, orang masalah yang datang pada orang dengan rasa bersyukur. Bukan bersyukur karena orang dapat masalah, tapi bersyukur karena walaupun di dalam permasalahan itu Tuhan masih selalu bersama-sama dengan orang. Tuhan masih menyertai orang karena sama yang tadi, karena rencanamu indah bagiku. Karena Tuhan berencana indah for orang, jadi karena itu jangan pernah orang merasa Tuhan tidak bersama-sama dengan orang. Jangan pernah orang merasa tidak mampu untuk melakukan segala sesuatu. Karena ketika orang minta hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan, Tuhan yang akan mesti biar orang. Ketika orang ikut apa Tuhan mau, apa Tuhan keinginan, niscaya orang akan diberikan senantiasa kasih setia berkat dari Tuhan akan bersama-sama dengan orang. Apalagi di dalam adik-adik remaja yang pada saat ini sedang dalam masa-masa peralihan dari anak-anak remaja menuju ke dewasa yang masih mencari jati diri. Di saat-saat
seperti ini memang orang butuh hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. For kakak pembina lagi yang DP masalah katu tentu so lebih berat daripada waktu masih sekolah, Kang. Waktu masih remaja, ketika orang minta hikmat kebijaksanaan dari Tuhan, Tuhan yang akan mau biar pat orang. Demikian perenungan kita pada hari ini. Syukur pada Tuhan Yesus ketika orang masih diberikan penyertaan dan masih boleh diberikan kesempatan untuk sama-sama belajar tentang firman Tuhan pada hari ini. Amin. Mari kita menutup pembacaan perenungan firman Tuhan pada hari ini dengan doa. Kita satu di dalam doa. Selamat malam Tuhan Yesus, Bapa dalam surga. Terima kasih pada hari ini Bapa. Kami pembina remaja dan remaja Gemim Bukit Moria Malalayang tadi sudah boleh belajar tentang kebijaksanaan, tentang bagaimana menjadi remaja dan pembina remaja yang penuh dengan hikmat kebijaksanaan Bapa. Kiranya kami senantiasa dapat mempraktekkan itu dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami senantiasa menjadi alat yang dapat Engkau pakai Bapa untuk mewartakan berita firman-Mu, untuk menjadi berkat bagi orang-orang lain Bapa, dengan ketulusan, dengan apapun yang Engkau berikan kepada kami, dan tentunya kami juga melakukan segala sesuatu Bapa, menggunakan akal pikiran kami, menggunakan hikmat dan kebijaksanaan yang Engkau karuniakan kepada kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan belajar firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Engkau boleh berikan pada kami saat ini dan seterusnya Bapa, untuk menjadi remaja dan pembina remaja yang semakin baik lagi melayani Engkau, semakin baik lagi hidup di hadapan-Mu. Inilah kami Bapa, kami akan melanjutkan rangkaian ibadah ini, Engkau yang akan memimpin, menuntun, menjaga kami, senantiasa mengaruniakan kami hikmat dan kebijaksanaan, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami. Haleluya. Amin. Demikianlah tadi kita sudah membaca serta merenungkan firman Tuhan. Dan saat ini sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita akan memberikan persembahan dan kita angkat pujian yang berkata, Allah sanggup. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Penatua Kak Vicky Rompas SE. Dipersilakan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tak putus-putusnya kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena begitu besarnya kasih setiamu dalam kehidupan kami. Saat ini juga Engkau boleh nyatakan kasih setiamu ya Tuhan. Engkau boleh memberikan kami waktu dan kesempatan, kami remaja beserta pembina remaja, kami boleh beribadah pada hari ini ya Tuhan, ibadah Aras Jemaat Gemim Bukit Moria Malalayang, dan dapat terlaksana dengan baik. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu tadi, Kak Elsie Tamboto, yang sudah boleh menjadi saluran berkat bagi kami semua ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkati dia dalam segala tugas pekerjaannya, tidak lagi Engkau memberkati dia dalam banyak sehari-hari ya Tuhan. Begitupun dengan firman Tuhan yang sudah kami dengar tadi ya Tuhan, kiranya apa yang sudah kami dengar itu tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat kami pergunakan, dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk persembahan yang sudah kami berikan tadi ya Tuhan, besar kecilnya persembahan itu,
Kiranya apa yang sudah kami berikan itu dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk organisasi remaja Gemim Bukit Muria Malayang ya Tuhan. Kau memberkati seluruh pengurus komisi remaja Gemim Bukit Muria Malayang dari komisi sampai pada pengurus tingkat kolom ya Tuhan. Kiranya apa segala macam program yang direncanakan itu dapat berjalan dan dapat dilaksanakan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan yang pada saat ini sementara dilanda pandemi COVID-19 ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mulai dari Presiden, Wakil Presiden sampai pengurus daerah masing-masing ya Tuhan dalam penanganan wabah ini agar supaya wabah ini dapat berlalu dari bangsa kami ya Tuhan. Seluruh kehidupan kami ya Tuhan hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan. Doa ini kami bawa kepadamu bersama dengan doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah, kita akan menutup ibadah kita di malam hari ini. Sebagai nyanyian penutup, kita angkat pujian yang berkata, Bagai Raja Wali. Puji Tuhan, ibadah kita di malam hari ini telah selesai. Saya yakin dan percaya damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai dimanapun sobat iman berada. Saat ini kita masuk dalam ruang organisasi yang akan dibawakan oleh Penatua Kak Vicky Rompas SE. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Shalom.
damai di hati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus karena atas berkat dan penyertaannya sehingga ibadah remaja Aras Jemaat Gemi Bukit Moria Malayang pada bulan Juli ini boleh dapat terlaksana dan dapat berjalan dengan baik. Atas nama Komisi Remaja serta seluruh pembina remaja Gemi Bukit Moria Malayang mengucapkan banyak terima kasih untuk hamba Tuhan kita pada hari ini, Kak Elsie Tamboto, yang sudah boleh menjadi saluran berkat bagi kita semua. Kiranya Tuhan Yesus juga yang akan selalu memberkati Kak Elsie dalam segala tugas pekerjaannya, terlebih lagi memberkati tugas pelayanan Kak Elsie sehari-hari. Dan diucapkan juga terima kasih untuk remaja serta kakak-kakak pembina yang sudah boleh turut ambil bagian dalam ibadah ini, mulai dari singers, pemain band, serta kakak-kakak pembina lain yang sudah turut ambil bagian di belakang layar. Kiranya Tuhan Yesus juga yang akan selalu memberkati teman-teman sekalian dalam segala tugas pekerjaan, terlebih lagi dalam pelayanan teman-teman sehari-hari. Dan sebagai informasi pelayanan, untuk ibadah kita bulan depan, untuk pelaksanaannya nanti akan disampaikan lewat media sosial ataupun media lainnya. Berhubung kita akan menunggu kebijakan dari gereja kita terkait teknis pelaksanaan ibadah Aras Jemaat. Nanti bagaimana, apakah orang mau ibadah mulai di kolom atau orang akan mulai ibadah di gereja, nanti dari kakak-kakak komisi akan memberikan info kepada teman-teman pembina dan adik-adik remaja. Dan mungkin itu penyampaian untuk hari ini. Demikian, Shalom. Demikianlah ibadah kita di hari ini. Sampai berjumpa di ibadah kita yang selanjutnya. Shalom, God bless you.